Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di Gereja Cornerstone Baptis Injil Indonesia. Saat ini kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Marilah kita kembali di hadapan Tuhan semua. Satukan hati kita sejenak di hadapan Tuhan untuk bersaat teduh. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Tunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Nomor 43, puji Tuhan Allah penebusku. We praise thee, O God, our Redeemer. Puji Tuhan, kita semua bangkit memuji Tuhan. Tuhan penebus kita. Nomor 43, Tuhan yang melayakkan kita untuk masuk ke tempatnya yang kudus. Nomor 43, puji Tuhan Allah penebusku.
Ku puji Tuhan, oh Allah penebusku. Puji dan syukur ku bawa padamu. Di hadapan Tuhan aku bersujud dengan sukacita. Ku memujimu. Yang kedua, ku menyembah dan memuji Allah Bapa. Di bawah naunganku aman selalu. Bahaya menyerangku, kau tak tinggalkanku. Sandar kuasamu dan ku menanglah. Ketiga, ku bersyukur dengan segenap hatiku. Pujianku naikkan ke hadiratmu, dan lengan kuasamu yang melindungiku. Padamu ku puji selama-lamanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, atas karunia-Mu dan anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau memampukan kami untuk datang, kami mengucap syukur. Hari ini kami semua boleh memanggil Engkau ya Allah ya Bapa. Karena Tuhan, Engkau yang melayakkan kami. Karena penebusan daripada Kristus Tuhan, yang sanggup membuat kami hari ini boleh berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu yang sudah mati di kayu salib bagi kami. Terpuji nama Engkau Tuhan. Biarlah kami segenap makhluk dan umat memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk semua pekerjaan, untuk semua hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terpuji nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, aku ada di situ. Tuhan berserta dengan kita, dan puji Tuhan hari ini saudara sekalian, kita boleh berkumpul bersama untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini saudara sekalian, kita akan masuk kepada pembacaan bersahut-sahutan yang diambil di halaman nomor 3. Nomor 3 bagian belakang. Kita akan membacakan pengakuan pembacaan bersahut-sahutan nomor 3, jiwaku haus kepada Tuhan. Dan saudara hari ini yang bersangkutan tidak hadir, jadi kita akan membacakannya bersama-sama. Saya bacakan pembacaannya dan saudara dengan jemaatnya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapakah yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia.
Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia memperkenalkan dirinya. Tuhan Yesus Raja kemuliaan yang dijunjung tinggi dan dimuliakan di atas seluruh bumi. Saat ini saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan. Sekali lagi bersama-sama kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan nomor 24, Juru Selamat yang ajaib. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita daripada dosa. Tuhan Yesuslah Juru Selamat kita yang ajaib. Nomor 24. Kristus sudah bebaskanku, Juru Selamat yang ajaib. Hutang dosa ditebusnya, Juru Selamat yang ajaib, Juru Selamat yang ajaib. Ya Yesus Tuhanku, Juru Selamat yang ajaib. Yesus Tuhanku. Yang kedua, yang mengorbankan darahnya, Juru Selamat yang ajaib. Kuda Allah didamaikan, Juru Selamat yang ajaib, Juru Selamat yang ajaib. Ya Yesus Tuhanku, Juru Selamat yang ajaib. Yesus Tuhanku. Yang ketiga, ku diberi kuasa menangnya, Juru Selamat yang ajaib. Peperangan dimenangkan, Juru Selamat yang ajaib, Juru Selamat yang ajaib. Ya Yesus Tuhanku, Juru Selamat yang ajaib. Yesus Tuhanku. Dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat, saudara kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, terdapat di halaman buku kita 692 bagian belakang. Mari kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali dengan hormat, dan pada saat ini kita akan masuk kepada doa syafaat. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah dalam segala hidup kami semua mengapresiasi Tuhan dan menghargai kasih anugerah Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami disanggupkan Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib bagi kami, sehingga tabir daripada baik Allah itu terbelah menjadi dua, sehingga kami boleh berhubungan dengan Engkau secara langsung Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih pada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau memberikan kami hidup yang baru, karena penebusan Engkau Tuhan, karena Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami Tuhan diberikan
diberikan hidup yang baru. Kami mengucap syukur, terima kasih pada Engkau Bapa. Biarlah Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang saat ini yang mencari pekerjaan Tuhan, Kau sendirilah yang menolong sehingga Tuhan bukakan jalan. Tuhan, Kau tidak memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Pada waktu kami dicoba, Engkau memberikan jalan keluarnya. Terpuji nama Engkau Tuhan. Berikan kesabaran pada kami. Berikan kami Tuhan memberikan kami kekuatan Tuhan, sehingga kami sanggup memikul semua beban yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh mencapainya, dan kami boleh menang. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk teman yang pada saat ini Tuhan yang sakit, yang lemah tubuh, biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Tuhan, kami semua yang mungkin ada yang pada saat ini teman-teman lain yang belum datang, Tuhan berikanlah mereka iman yang cukup untuk mereka boleh pun datang untuk beribadah pada Engkau. Tuhan, kami berdoa berkati setiap kami Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan. Kami ucap syukur Tuhan, di musim pandemi ini pun Tuhan memberikan kesehatan dan menjamah setiap kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Itu berarti Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan hidup. Itu berarti Engkau memberikan dan Engkau menuntut kami untuk berbuah bagi Engkau, karena Engkau masih memberi kesempatan pada kami kehidupan. Terima kasih Bapa, biarlah kami memakai sisa waktu kami untuk bekerja bagi Engkau, untuk memuliakan nama Engkau, dan kami boleh membesarkan nama Engkau dan membawa jiwa baru Tuhan datang kepadamu. Tuhan, terima kasih Tuhan, melalui setiap pekerjaan kami melihat Engkau berkarya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa dan menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Engkau. Bapa, kiranya Engkau beranugerah, memberi kami kekuatan untuk menjalankan kehidupan kami sehari-hari dengan pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa dan mengalaskan doa ini Tuhan, dan memberkati negara-negara kami, negara Indonesia, berkati mereka dan family semua, agar Tuhan jaga, lindungi mereka agar senantiasa takut kepadamu, dan berkati juga negara Amerika, berikanlah presiden agar mempunyai hati yang takut kepadamu. Setiap keputusan mereka ambil adalah sesuatu keputusan yang sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan, dan kami berdoa untuk semua gereja di Amerika agar mereka menjalankan Tuhan, kehendak Tuhan, dan beritakan Injil Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan pada saat ini kita akan persiapkan hati mendengar firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Kehendak-Mu oh Tuhan, genapkanlah 248. 248 kita memuji Tuhan. Have thine own way Lord. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan setiap kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menyanyikan 248. Kehendak-Mu oh genapkanlah. Kita telah angkatkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kehendak-Mu oh genapkanlah. Ku tanah liat, Kau penjunan. Bantulah aku seturut-Mu. Ku menunggu pimpinan-Mu. Kedua, kehendak-Mu oh genapkanlah. Tilik hatiku sucikanlah. Di hadapan-Mu ku berserah. Yesus Tuhanku, oh terimalah. Ketiga, kehendak-Mu oh genapkanlah. Tolonglah aku yang berbeban. Dengan kuasa-Mu ku bersandar, ku diselamatkan.
sampai keempat. Kehendak-Mu, oh, genapkanlah, pimpinlah aku seturut-Mu, penuhi aku dengan Roh-Mu, tinggallah selalu di hatiku. Dengan firman Tuhan disampaikan hambanya Pendeta Sam Iman Saud. Saudara, selamat datang, selamat beribadah, selamat untuk mendengarkan firman Tuhan kembali. Saudara, hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Saya ambil di dalam surat Ibrani pasal 10, ayat yang ke-14. Ibrani pasal 10, ayat 14. Kemudian nanti kita baca juga ayat yang ke-16. Sekarang Ibrani 10 ayat 14, kalau saudara menemukan ayat ini, mari sama-sama kita buka suara membacanya. Ibrani 10 ayat 14. 1, 2, ya. Sebab oleh satu korban ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Pengorbanan Yesus yang menyempurnakan selama-lamanya dan dikuduskan. Ya. Kemudian di dalam Ibrani pasal 10 ayat 16. Ibrani pasal 10 ayat 16. Sama-sama kita baca. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ya, itu ayat 17 ya. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan bersama saudara, yang sama-sama akan saudara dan saya pelajari, misteri mengampuni dan melupakan. Dengan satu pertanyaan, mungkinkah itu kita lakukan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, karena pada hari ini kembali kami boleh bersama-sama beribadat Tuhan. Pakailah Tuhan waktu yang indah ini, setelah kami membaca firman Tuhan, praktiskanlah Tuhan, firman Tuhan boleh masuk dalam kehidupan kami masing-masing. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat buat dirinya yang menyampaikan maupun buat kami semuanya yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Saudara, kita sering mendengar kalimat yang bunyinya demikian. Kalau engkau, aku ampuni, tetapi ingat, tidak boleh berbuat lagi, jangan sekali-kali lakukan lagi. Jadi pengampunan yang disertai dengan ancaman. Saya gak tahu apakah kita lakukan itu semua. Ya. Mungkin kepada anak-anak kita katakan demikian. Kamu tidak akan saya pukul, tapi pergilah, jangan berbuat lagi. Itu nasihat firman Tuhan. Saudara, sebagai orang yang berdosa, kita begitu sulit untuk melupakan kesalahan orang lain yang orang lain perbuat kepada kita. Karena kita ini manusia biasa. Namun saudara, sebaliknya, acap kali saudara, kita begitu gampang melupakan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Dan yang paling celakanya adalah saudara, kita ini begitu gampang
mengingat kesalahan orang lain, saudara. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita di dunia ini tidak terlepas dari interaksi. Artinya saya tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Saudara tidak bisa hidup di dunia sendiri. Kita hidup bermasyarakat. Kita tidak dapat hidup mengasingkan diri. Nah, di dalam kehidupan yang tidak mengasingkan diri ini, maka kita perlu hidup bersama. Saya dan saudara hidup bersama. Seperti sekarang dalam kelompok persekutuan atau di gereja. Dan saudara, kita masing-masing ini berbeda. Kita tidak pernah ada yang sama, dengan latar belakang yang berbeda, saudara. Kerohaniannya berbeda, menyebabkan kita berbeda. Apalagi saudara, kita berbeda dalam latar belakang kita yang berbeda. Ada orang lahir dari keluarga yang kaya raya, di kota yang besar, pendidikannya tinggi. Tapi ada pula yang lahir di desa, terpencil, pendidikannya tidak tinggi-tinggi. Saudara yang saya kasih Tuhan, semua itu bisa terjadi di sini, berbeda. Ada yang lahir di ibu kota, Jakarta. Saya lahir di Medan, disebut orang sebagai perantauan. Kalau di orang Jakarta sebutnya kita sebagai orang perantau. Itu sebabnya saudara, maka ada perbedaan. Kalau tidak hati-hati kita persatukan perbedaan tersebut, maka bisa timbul benturan-benturan. Itu sebabnya kita beberapa kali dalam Bible study kita sudah belajar tentang kasih, hafal 1 Korintus pasal 13. Semuanya ingin kita bukan hanya masuk dalam otak kita, tapi kita harus praktekkan dalam kehidupan kita, saudara. Saya ingat sekali, saudara, di seminari Alkitab. Kami ini tinggal di asrama, di doms. Jadi waktu antar Filemon ke asrama, saya ingat dom yang kami tinggal gitu ya. Di dalam kamar itu terdiri dari 3, bahkan bisa 4 orang, satu kamar. Dengan latar belakang orang yang berbeda-beda. Jadi dosen itu sengaja mau tempatkan kita sebagai mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, latar belakang yang berbeda. Dalam 1 semester orangnya akan diganti. Jadi ada 4 orang atau 3 orang, paling sedikit 2 orang yang berbeda di dalam kamar. Nah, kita datang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang datang sebagai anak tunggal. Jadi di rumah dia penuh dengan kasih sayang. Di rumah dia sudah dimanjakan. Ada orang datang sebagai anak bontot. Di rumah dia selalu mungkin dibully. Di rumah dia selalu harus kerjakan banyak. Jadi kalau dia datang sebagai anak bontot masuk dalam satu kamar dengan anak yang sulung dalam kamar itu, saya bisa bayangkan yang bontot itu dia mungkin akan banyak kerjaan lah yang bisa dikerjakan. Karena yang sulung akan mengatur-ngatur dia. Dia pikir itu adalah adiknya, saudara. Nah, dengan latar belakang berbeda, budaya yang beda, tempat lahir yang berbeda, orang tua yang berbeda. Saya ingat sekali, saudara, di dalam satu kamar pernah 1 semester bertemu dengan orang yang sensitif sekali telinganya, saudara. Jadi kalau dia tidur, kita gak boleh bangun hanya sekedar buka pintu ke toilet aja. Gak bisa dia akan bangun, saudara. Jadi kalau pencuri masuk barangkali dia paling bangun duluan, saudara. Kemudian suka ngomel-ngomel, saudara, dalam kamar itu. Dia itu bersih sekali, rapi sekali ya. Jadi lihat kita yang mungkin tidak rapi, maka dia yang ngomel-ngomel lagi, protes lagi, protes sana, protes sini. Celakanya ada teman yang di dalam satu kamar itu datang dengan latar belakang yang kasar. Ya, dia mungkin dari Makassar, kasar gitu ya. Jadi buka pintu piang-piang, kita dari Medan juga tutup pintu bisa ping-piang bunyi. Ya, jadi dia yang menderita di dalam kamar itu. Nah, di dalam itulah kita dibentuk.
Ya, di dalam itulah kita dibentuk. Dalam kamar itu kita dibentuk seperti firman Tuhan katakan tanah liat, ya kan? Dibentuk. Tanah liat itu akan dihancurkan, dihaluskan, dipukul, ya, dihaluskan lagi. Dibentuklah menjadi sebuah pot bunga seperti begini, indah sekali nantinya. Tapi melewati proses yang bukan sehari, akan berlangsung beberapa hari, akan dibakar lagi, saudara. Sudah selesai dia dibakar lagi, sakit. Itu semuanya terjadi di dalam pembentukan kita satu dengan yang lain. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Ada pembentukan. Dalam rumah tangga kita sendiri juga ada pembentukan seperti itu. Dalam pekerjaan kita di kantor ada pembentukan seperti itu. Masuk dalam pekerjaan juga ada pembentukan seperti itu. Nah, pada waktu kita tidak sabar, apalagi di zaman sekarang ini pandemik berlangsung 1,5 tahun, ada banyak orang yang disebut sebagai mentality stress gitu. Stres mental gitu ya. Jadi gampang marah, gampang emosi, gampang naik darah dan sebagainya padahal tidak darah tinggi. Itu bisa terjadi sehingga kalau tidak tahan bisa terjadi benturan. Benturan-benturan yang sangat luar biasa. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengampuni. Forgive dan sekaligus melupakan. Saudara, kalau mengampuni saja tanpa melupakan itu tidak ada gunanya. Karena tiap hari kita ungkit-ungkit kembali. Itu loh. Kan gara-gara aku mengampuni kamu. Jadi diungkit kembali, saudara. Dan kata-kata yang cukup menyakitkan tatkala orang mengungkitkan kembali. Sekaligus kita hari ini mau mempraktekkan, saudara, bagaimana kita mengampuni dan melupakan. Apakah itu bisa terjadi? Nah, ada beberapa poin, karena hari ini terbatas, ada 3 hal yang mau kita pelajari, saudara. Yang pertama, pengampunan yang sempurna tidak menyimpan kesalahan. Pengampunan yang sempurna tidak menyimpan kesalahan. Setiap agama mengajarkan kepada kita mengampuni. Lalu apa bedanya kalau kita hanya mengampuni orang lain? Gak ada bedanya dengan orang lain di luar sana. Tetapi pengampunan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu memiliki nilai lebih. Yang hari ini mau kita pelajari dan kita mau praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, bagi kita yang percaya bicara tentang pengampunan, kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan kasih, saudara. Dan kasih yang dimaksud di sini bukan sekedar ucapan di mulut, saudara, atau aksi peduli, kasih, bagi-bagi makanan kepada tetangga-tetangga seperti yang kita mau lakukan dalam bulan Oktober ini. Bukan seperti begitu, saudara. Tetapi kasih yang benar-benar kita praktekkan dari mulut kita, dari hati kita. Lebih dari itu, kasih itu menyebabkan kita harus rela dan tidak boleh terpaksa melakukannya, saudara. Bicara tentang pengampunan, kalau bulan-bulan lalu atau tahun-tahun lalu saya pernah khotbahkan tentang tokoh yang bernama Filemon. Filemon diminta oleh Rasul Paulus untuk mengampuni Onesimus. Filemon itu sebagai majikan, Onesimus sebagai pembantu budak. Pembantu itu pernah mencuri, merugikan Filemon. Di dalam perjanjian baru zaman pada waktu itu, kalau orang mencuri, kalau orang apalagi dia sebagai budak yang mencuri, maka dia bisa dihukum mati. Onesimus lari, dia bertemu dengan Paulus dan Paulus mengadakan PI kepada Onesimus.
Dan Onesimus itu bertobat saudara, karena dia mau belajar, dia mau jadi seorang murid, dia mau mendengar dan dia bertobat. Lalu Paulus tulis sebuah surat, titip kepada Onesimus supaya dia bawa ke Filemon. Dan di dalam surat itu isinya apa? Isinya meminta kepada Filemon itu menerima Onesimus itu kembali, bukan lagi sebagai budak. Kenapa? Terima dia sebagai saudara. Kenapa demikian? Karena Onesimus itu sudah bertobat menurut Paulus. Dulu dia tidak berguna bagi kamu, tapi sekarang dia berguna bagimu dan bagiku. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, Filemon itu berhutang budi kepada Paulus. Kenapa? Dia berhutang keselamatan karena Paulus yang mengabarkan firman Tuhan buat dia. Lalu firman Tuhan mencatat bahwasanya Filemon menerima kembali Onesimus. Tidak gampang saudara menerima pembantu kita yang pernah menyakiti kita, yang pernah mengkhianati kita, kemudian bukan lagi sebagai pembantu tapi sebagai saudara. Statusnya diubah lagi saudara. Itu berarti Filemon harus melupakan masa lalu keburukan daripada Onesimus. Dan saudara, menurut kedokteran, orang yang bisa lupa-lupa itu kan penyakitnya disebut apa? Alzheimer kan ya. Jadi bisa lupa. Kalau dia sudah makan, dia bilang dia belum makan, dia lupa gitu. Kalau dia sudah ke WC, dia bilang belum, jadi dia masih mau pergi lagi, jadi dia lupa gitu. Tapi orang-orang yang sehat, orang-orang yang berakal baik, kan gak mungkin kita lupa, kita masih ingat. Nah, pada waktu kondisi seperti itulah kita mau belajar apa yang diajarkan oleh Tuhan. Di dalam persekutuan doa kita belajar 1 Korintus pasal 13. Saya akan bacakan 2 ayat untuk saudara ya. Ayat 4. Kasih itu sabar. Mau sambung? Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Lalu ayat kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi saudara, pengampunan itu yang sempurna, tidak menyimpan kesalahan, itu berarti membutuhkan kasih. Kasih yang benar, kasih yang murni itu dibutuhkan. Jadi hanya kasih yang dapat mengampuni dengan tidak menyimpan kesalahan, saudara. Sekarang saya dan saudara masing-masing bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya sudah mempraktekkan firman Tuhan seperti demikian? Kalau sudah, puji Tuhan. Tapi kalau belum, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Yang kedua, saudara. Kalau tadi yang pertama pengampunan yang sempurna tidak menyimpan kesalahan, maka yang kedua pengampunan yang sempurna harus melupakan. Harus melupakan. Seorang ahli yang menyelidiki kata-kata di dalam Alkitab, dia katakan akar kata dari pengampunan atau forgive itu dari bahasa Latin yang disebut pardonare. Yang artinya apa saudara? Artinya to give complete without reservation. Jadi akar dari kata ini dikatakan sebagai perdonare yang berarti memberi sepenuhnya tanpa syarat. Jadi pengampunan itu artinya memberi sepenuhnya tanpa berikan syarat. Kalau kita mengampuni orang masih ada embel-embel syarat, itu bukan pengampunan. Ya, itu masih ada embel-embelnya. Jadi
Mengampuni ya sudah, gak ada syarat apa-apa, mengampuni tanpa syarat. Ya, maka di atas kayu salib Yesus menebus kesalahan kita. Yesus menebus kesalahan kita itu mati di atas kayu salib. Kita orang berdosa. Kalau pengampunan yang masih menyimpan kesalahan, ada orang katakan itu pengampunan yang ecek-ecek. Ecek-ecek itu pura-pura, saudara. Bahasa Medan, ecek-ecek. Kita butuh pengampunan yang total. Tetapi pengampunan yang total itu memang tidak gampang. Tapi kita butuh, harus dikatakan. Tadi Ibrani 10 ayat 14 mencatat, sebab oleh satu korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Kita sebagai manusia yang berdosa, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Dia memurnikan kita, menyempurnakan kita untuk selama-lamanya dan kuduskan kita. Kembali kepada Ibrani pasal 10 ayat 14, saya ulangi baca lagi biar kita lebih memahaminya. Sebab oleh satu korban Ia telah menyempurnakan oleh selama-lamanya, untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Saudara, pengorbanan Yesus, penebusan Yesus telah menyempurnakan selama-lamanya. Satu kali, tidak perlu dua kali. Zaman perjanjian lama perlu beberapa kali. Kita berbuat dosa, mohon pengampunan dosa, maka harus datang kepada imam besar, bawa korban bakaran. Nanti imam besar yang menyerahkan korban bakaran tersebut dengan doa permohonan dosa. Tapi tadi dalam doa Ibu Susan, tadi kan dikatakan tabir bait Allah sudah terbelah, maka kita bisa langsung datang kepada Tuhan, sehingga Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia jadi korban yang sekali untuk selama-lamanya, tidak perlu berulang-ulang dikorbankan lagi pengorbanan tersebut. Saudara, saya yakin Yesus tidak mungkin melupakan kesalahan kita yang kita perbuat. Benar gak? Tetapi saudara, Yesus tidak pernah mengingatnya kembali. Tidak pernah mengungkapkan kembali. Tadi kita sudah baca di ayat yang ke-17. Tidak mengingat-ingat kembali. Dan kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Kadang-kala kita gagal, saudara. Kita agak seperti Yesus. Karena Tuhan Yesus ajarkan jangan ingat-ingat kembali. Tapi kita manusia selalu ingat-ingat itu. Kan repot itu ya. Jadi mari kita mohon kepada Tuhan supaya mengajarkan pada kita belajar seperti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 17 saya ulangi, dikatakan, dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dan kita sering gagal. Tapi dalam keluarga orang percaya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mesti praktekkan itu. Saudara, dalam kesaksian seorang pendeta, yaitu suami dari teman kelas saya, pada hari Rabu yang lalu, waktu Jakarta, seorang hamba Tuhan, wanita hamba Tuhan wanita, dia itu meninggal dunia mendadak. Kita juga kaget ya. Memang dia pernah sakit stroke beberapa tahun yang lalu. Dan tangan kanannya itu dan kaki kirinya itu, tangannya gak bisa diangkat yang kanan, kakinya jalannya pincang-pincang. Tapi dia tetap menjadi dosen di Sekolah Teologi Reform Jakarta dan di Universitas Pelita Harapan. Tetapi pada Rabu itu, ketika dia mau memeriksa proposal dari mahasiswanya melalui Zoom,
Suaminya bilang dia pergi mandi terlebih dahulu untuk rias diri lah supaya tampil di Zoom lebih bagus, kata suaminya. Tapi di kamar mandi itu dia tidak keluar-keluar lagi dan meninggal dunia. Lalu suaminya bercerita demikian. Dia bilang belakangan ini memang dia dengan istrinya sering bercerita tentang masa tua. Anak-anak sudah besar, mereka sudah menempuh S1, S2, dikatakan mereka banyak yang kerja sibuk dengan pekerjaan, ada yang harus kos di luar kota, tinggal mereka berdua di rumah. Ya. Dia bilang mereka suka masak makanan Jawa dan dia sudah berjanji mau masak sayur lodeh. Ya. Dia katakan lagi dalam sharingnya, dia bilang kita ini antik katanya. Jadi kalau istrinya kan tangannya kan tadi gak bisa gerak, yang kanan. Dia bilang suaminya juga stroke juga gitu. Tapi tangannya masih bisa gerak dua-dua. Dia bilang biasanya dia yang potong-potong sayur-sayuran, bersih-bersihkan. Istrinya tinggal kasih petunjuk bagaimana cara-cara masaknya sebagai ahli resepnya. Jadilah makanan yang mereka makan gitu. Kadang lucu, mencicipi dan sebagainya. Dia katakan mereka bukan panutan orang yang seperti dilihat seperti film sinetron ya, mungkin ya, yang tampil selalu baik, tapi ada hal-hal yang tidak cocok, tetapi mereka selalu ada pengampunan sehingga bisa berlangsung terus-menerus. Dan saya yakin setiap keluarga punya yang demikian. Dan setiap keluarga itu punya yang antik ya saudara. Pengampunan, ada kesalahan, pengampunan yang tidak diingat kembali saudara. Itu bisa terjadi dalam keluarga-keluarga kita. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, maka dia nangis begitu sedihnya. Kita jauh dari, saya bangun pagi-pagi jam 5 ikut mereka acara penghiburan juga rasa sedih ya. Karena walaupun kita sudah lama tidak ketemu mungkin hampir 20 tahun lebih, tapi bisa merasakan bagaimana kesedihan teman kita ini yang meninggal ya, berikut keluarganya, dan dia katakan saat ini kita sudah terpisah ya, dan mereka sudah tidak sama-sama lagi kan ya. Satu tinggal tunggu waktunya akan bertemu kembali di surga sana. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, jadi dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan keluarga besar seperti kita persekutuan ini, kita butuh yang disebut dengan pengampunan yang memiliki kasih. Kasih yang bisa menentukan pengampunan tersebut. Tapi kalau pengampunan yang tanpa kasih itu sulit, tidak bisa akan terjadi saudara. Maka adanya perceraian di dunia ini. Karena masing-masing mau mempertahankan, tidak ada pengampunan. Tidak boleh ada pengampunan. Ya, tidak mau ada yang kalah. Maka timbul yang disebut dengan perceraian. Saya harus menang. Dalam Matius 6 ayat 14-15 dituliskan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah saudara, tadi pengampunan yang pertama yang sempurna harus tidak menyimpan kesalahan, kedua harus melupakan, dan yang ketiga, mari kita perhatikan di sini saya mencatat pengampunan yang sempurna. Selalu ingat-ingat yang baik. Selalu ingat-ingat yang baik, saudara. Maka di dalam Ibrani 10:17 saya ulangi sekali lagi, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosamu. Itu dosa-dosa kan yang tidak baik kan, keburukan kan. Aku tidak selalu mengingat keburukanmu, kejahatanmu, dan kesalahan mereka. Lalu
kalau kita terjemahkan dalam kalimat sendiri, apa yang diingat? Dan aku akan mengingat yang baik-baik daripadamu. Mengingat yang baik-baik daripadamu. Nah saudara, karena kita ini manusia, maka walaupun kita sudah belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan mengajarkan banyak tentang pengampunan, kita dengar di sana sini, tetapi tetap saja kita sulit melakukannya. Kenapa saudara? Karena ada ego daripada kita, mau menang, kemudian mau menang, mau kuat dan sebagainya. Tapi Yesus ingin menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya pengampunan bukan sekedar perintah Yesus yang masuk dalam telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri, tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu dikatakan berulang-ulang sepanjang hidup. Kira-kira berapa kali kita harus mengampuni orang, saudara? Waktu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, begini katanya dalam Matius 18 ayat 21-22. Saya bacakan ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, ya, enggak. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, dalam matematika kalau 70 kali 7 kali, itu berarti 490 kali. Saudara, ketika kita mengampuni orang sampai ke 491, apakah sudah tidak perlu dihukum lagi? Bukan begitu maksudnya. Itu artinya kita harus mengampuni selama-lamanya. Yang Yesus terapkan saja 70 kali 7 kali. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu artinya apa saudara? Itu artinya kita harus mengampuni setiap saat, setiap waktu. Ketika perempuan yang berzina itu tertangkap basah saudara, maka orang-orang mestinya boleh mengambil batu melempar. Mereka mau menjabak Yesus. Yesus itu bijak, berhikmat saudara. Dia bilang, kalau engkau di antara engkau semuanya, kalau memang ada yang merasa yang tidak berdosa, yang paling suci lah, yang paling tidak berdosa, lemparkan batu duluan. Alkitab mencatat satu persatu mereka mundur. Satu persatu mereka lepaskan batunya. Satu persatu mereka menghilang. Maka jawab Yesus, karena orang-orang itu tidak menghukum engkau, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah saudara, orang biasanya bilang begini, gara-gara setitik nila rusak susu sebelanga. Ya manusia itu tidak sempurna. Waktu kita baik, orang memuji kita. Namun sekali saja kita berbuat jahat, maka lenyaplah dikatakan kebaikan tersebut, pujian tersebut. Kita langsung dicaci. Kalau zaman sekarang disebut netizen itu marah-marah. Jadi kenyataan di dunia, orang lebih suka ingat kesalahan ketimbang kebaikan. Tapi firman Tuhan ajarkan tidak demikian. Engkau dan saya harus mengingat kebaikan, bukan mengingat kesalahan. Saudara, mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang mengajar kita. Ketika anak bungsu itu kembali kepada bapaknya, bapak itu tidak katakan, oh anakku, dulu engkau telah mengambil warisan banyak sekali. Coba kumpulkan dulu dananya, kerja dulu,
Supaya engkau punya uang, bayar secara angsur, kredit pun boleh, gak apa-apa. Sampai semua lunas, baru aku terima kembali. Tidak demikian. Karena bapaknya tidak ingat lagi kesalahan mereka. Dia langsung buka tangannya lebar-lebar, memeluk anaknya, menerimanya kembali, saudara. Oh, saudara, luar biasa. Menerima kembali pengampunan tersebut. Saudara, saya tidak tahu dalam kehidupan kita apakah pernah menyimpan tanda kutip dendam ke orang yang sampai hari ini belum kita bereskan. Kalau ada, saudara, mari kita bereskan dengan Tuhan. Kalau kita belum bereskan dengan orang-orang tersebut, dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, yang rugi adalah kita, saudara. Ya, kita datang kepada Tuhan, mohon. Kalau manusia tidak mau berberes kepada kita, kita datang kepada Tuhan. Saudara, ada satu kalimat yang ditulis oleh Jonathan Lockwood Hui. Ya, saya baca dalam bahasa Inggris, dia tulis demikian: Forgive other, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Dalam bahasa Indonesia, dia katakan begini terjemahannya: mengampuni atau memaafkan orang lain bukan karena mereka pantas dimaafkan, bukan karena itu, tetapi karena kamu pantas mendapat kedamaian. Saudara, hari ini kita butuh perdamaian. Kalau orang lain mau mencari persoalan dengan kita, kita tetap harus memaafkan. Ya, kalau orang lain tidak mau mengampuni kita, kita tetap harus mengampuninya. Karena saudara, karena apa? Karena bukan karena dia pantas dimaafkan, bukan. Tetapi apa? Karena kita pantas mendapat kedamaian tersebut. Saudara, kalau hari ini engkau dan saya tidak belajar dari Tuhan Yesus untuk mengampuni orang, maka di hati kita itu penuh dengan ketidaktentraman. Kita penuh dengan suatu hal yang sangat rumit, karena otak kita itu punya hal yang bisa merusak orang lain, saudara, karena punya pikiran yang jahat. Bukan orang yang berpendidikan itu normal dengan hikmat. Orang yang berpangkat tinggi pun bisa lakukan hal-hal yang jahat kalau otaknya itu punya pemikiran yang jahat, saudara. Sampai jenderal pun bisa memukul orang di dalam penjara, saudara. Kenapa? Karena sudah ada pikiran-pikiran yang jahat dalam kehidupan dia. Padahal menurut jenderal tersebut, dia lakukan untuk membela agama, saudara. Waduh, membela Tuhannya. Dan Tuhan mengajar kepada kita pengampunan, saudara. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita ingat, saudara? Sebagai penutup ada 3 hal. Pertama, dalam pengampunan, ingat jangan menyimpan kesalahan orang lain. Yang kedua, harus melupakannya, saudara. Harus melupakan. Kemudian ingat, kita perlu ingat kebaikannya. Mari kita berdoa. Minta saudara Stanley doa untuk doa ucapan syukur penutup. Ya, makasih. Tuhan memberkati kita.
Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita sehingga kita juga bisa mengampuni orang lain. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita melihat buku nyanyian kita 380. Bangunkan kami sehingga kami semangat lagi dalam melayani Tuhan, semangat lagi di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Mari kita menyanyikan lagu 380, Revive Us Again, bangunkan kami. Persembahan dijalankan pada ayat kedua. Pujilah Allah, demikian kasih-Nya yang mengutus anaknya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Kedua, pujilah Allah, Roh Sang Penghibur yang menghantar jiwaku. Ayat ketiga, pujilah Allah, Sang Anak Domba yang menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Ayat keempat, mari kita bangkit berdiri. Bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Untuk doa persembahan, persilakan Saudari Lian An untuk doa persembahan. Dipersilakan duduk kembali. Pendeta saat lagi keluar ya. Ya nanti baru ada pengumuman dari Pendeta Saud. Kita semua akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu doksologi. Kita bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Saya persilakan dengan Pendeta Sa untuk doa berkat. Jemaat yang mengasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan
dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Pendeta Sal akan memberikan warta gereja. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi untuk mendukung atau melaksanakan acara aksi peduli. Hari ini kita sudah mengumpulkannya, nanti akan kita salurkan ke Bandung, saudara ya. Kemudian sebentar kita pulang, doakan senantiasa pelayanan kita masing-masing, kemudian kesehatan kita, dan juga doakan semua teman-teman yang baik membutuhkan pekerjaan ya, teman-teman yang lain bisa kembali beribadah di gereja. Doakan juga buat Laura yang baru habis operasi usus buntu, kasusnya hampir seperti saya. Jadi dia katakan sudah pecah ya, dan dia harus pasang selang, masih bawa selangnya pulang ke rumah, perlu datang lagi ke rumah sakit, dia bilang begitu. Doakan supaya dia pulih kembali. Sampai ketemu minggu depan. Ya, di belakang ada sedikit snack dan minumannya, ada aqua gelas, saudara bisa ambil dan bisa menikmati sebagai ganjalan di perut. Terima kasih.